Nama saya Kania Salis Rohidah. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu hakikat hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan warga negara. Menurut Kurniatmanto S., warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Jadi, yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk sebuah negara yang berdasarkan atas keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Secara umum, hak warga negara dibedakan menjadi 8 macam, yaitu hak legal, hak moral, hak khusus, hak umum, positif, negatif, hak individual, dan hak sosial. Salah satu contoh hak adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban universal atau umum, dan kewajiban primer. Salah satu contoh kewajiban adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Sekian penjelasan dari saya. Poin yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miranda Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 2, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Pancasila juga menjamin hak dan kewajiban warga negara dengan poin-poin yang terkandung di dalamnya. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dikategorikan menjadi 3. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praktis. Nilai dasar hakikatnya merupakan nilai-nilai yang terkait dalam poin-poin Pancasila dalam bentuk asli, pokok, atau yang belum berkaitan dengan hal apapun. Nilai dasar juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, UUD menjadi nilai dasar tertinggi. Saya di sini akan memberikan contoh yang berkaitan dengan nilai dasar. Dalam sila pertama, membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Dalam sila kedua, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dalam sila ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam sila keempat, hormat serta menjunjung tinggi hasil permusyawarahan. Dalam sila kelima, mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai yang terkait dengan nilai Pancasila sebagai arahan kebijakan dan strategi serta terkait pula dengan lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan memberikan contoh yang berkaitan dengan nilai praktis. Dalam sila pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila kedua, saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. Dalam sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam sila keempat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dalam sila kelima, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Puji Laksana. Saya akan menjelaskan poin ketiga antara hubungan hak dan kewajiban warga negara dan negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat.
Seseorang mendapatkan hak karena dia memenuhi kewajibannya, dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dan menimbulkan kesenjangan sosial. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat ataupun pemerintah harus tahu juga akan hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang, masyarakat akan aman dan sejahtera. Jika tidak ada keseimbangan tentang hak dan kewajiban dan masyarakat diam, para pejabat pun tidak akan merubahnya walaupun rakyat banyak yang menderita. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang tersebut. Nama saya Marsani Sinajahrani. Di sini saya akan membahas poin yang keempat, yaitu tentang contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin yang pertama, yaitu contoh pelanggaran hak warga negara. 1. Mengambil hak orang lain. Semua orang yang tinggal di suatu negara wajib dijunjung tinggi haknya. Pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia terdapat dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Maksudnya adalah setiap warga negara wajib menghormati HAM karena setiap individu mempunyai hak yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua orang. Yang kedua, melarang orang lain untuk menyuarakan pendapatnya. Kebebasan berpendapat tertuang dalam pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, melarang orang lain untuk bersekolah. Melarang orang untuk bersekolah juga salah satu perbuatan yang melanggar hak warga negara, karena mendapatkan pendidikan diatur dalam pasal 28C ayat 1. Yang keempat, memaksakan kehendak orang lain. Orang hidup di dunia ini tentunya mempunyai kebebasan untuk apa yang akan dilakukannya. Memaksakan kehendak orang lain merupakan pelanggaran hak warga negara karena kebebasan berkehendak diatur dalam pasal 28E. Poin yang kedua yaitu contoh pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Tidak membayar pajak. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang tinggal di suatu negara. Kewajiban membayar pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 dan pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tidak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara adalah kewajiban bagi semua warga negara agar negara tersebut aman dari gangguan-gangguan yang mengancam negara. Kewajiban membela negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Yang ketiga, melanggar aturan lalu lintas. Mematuhi aturan lalu lintas sangatlah penting bagi masyarakat yang berkendara di jalan raya. Terdapat pada pasal 287 ayat 1 yang berbunyi, setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Yang 4, melakukan tindakan pidana korupsi. Tindakan pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan sangat merugikan negara dan merupakan suatu perbuatan yang mengingkari kewajiban negara. Yang kelima, memaksakan kehendak orang lain. Setiap orang yang hidup di dunia ini mempunyai hak dan di dalam negara, pemerintah akan menjunjung tinggi hak warga negara dan membuatkan undang-undang agar semua orang menjunjung tinggi hak tersebut. Sekian dari saya, poin yang kelima yaitu tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Lisna Yulianti. Di sini saya akan membahas materi yang kelima yaitu tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia
semakin terlihat antara lain dengan diterbitkannya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Yang kedua, pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua cara yang dapat mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara. Cara yang pertama, cara preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Yang kedua, cara represif, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban itu terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kemudian materi selanjutnya atau poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bidang Latar Bintu Putra, saya kelas 12 MIPA 3. Di sini akan menyimpulkan beberapa poin di atas, yaitu bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesepakatan yang sama dalam pemerintahan, dengan tak lupa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kedua hal tersebut saling terkait atau saling terikat. Hak dan kewajiban telah diatur oleh undang-undang. Berbagai kasus pelanggaran hak dan kewajiban negara dapat diselesaikan, disanksi secara hukum karena telah tercantum dalam undang-undang negara. Ada beberapa banyak bagian contohnya. Contoh, saya akan ambil contoh satu, yaitu dalam bidang sosial budaya, pasal 32 Undang-Undang 1945, hak memperoleh pendidikan, hak memiliki kebudayaan, dan juga kewajiban menjaga kebudayaan, kewajiban mematuhi aturan yang ada di dalam budaya tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.